Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Cerita terbaru dari Cinta Story, judulnya Kumohon Kembalikan Suamiku, episode 1. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Aku mohon kembalikan suamiku. Mas, aku sangat merindukanmu, ucap seorang wanita yang langsung memeluk pria tampan yang ada di depannya, saat pria itu baru saja membuka pintunya. Namun, bukan ekspresi senang yang ditampakkan oleh pria yang disapa Alvin itu, melainkan wajah terkejutnya melihat istrinya sendiri yang kini ada di hadapannya. Berbeda dengan dirinya yang begitu bahagia bisa melihat suaminya lagi. Kamu? Untuk apa kamu datang lagi? Alvin menyingkirkan tangan istrinya yang bernama Bella yang melingkar di lehernya. Apa kamu tidak merindukan aku, Mas? Aku pikir kamu akan senang setelah aku kembali. Paling tidak kamu menanyakan kemana aku selama ini. Itu tidak penting. Aku sudah tahu kamu istri yang seperti apa, balas Alvin marah. Siapa, Mas? Seorang wanita cantik dari balik pintu dan kini berdiri di samping Alvin. Dia, jawab Alvin terbata. Wajahnya menjadi kikuk dan bingung untuk menjelaskan di hadapan dua wanita tersebut. Dia siapa, Mas? Tanya Bella yang ikut menanyakan tentang wanita yang muncul dari dalam rumah tersebut. Mas, ini ada apa sih? Aku tanya, dia siapa? Wanita yang bernama Andin itu mulai mendesak. Selama 6 bulan pernikahannya dengan Alvin, tak pernah satupun tamu wanita yang datang ke rumah mereka. Perasaannya mulai bercampur aduk, cemas dan juga curiga melihat seorang wanita cantik dengan pakaian yang agak kusut datang dan menanyakan dirinya siapa. Andin, dia Bella, istriku. Bella, dia Andin, istriku juga. Aku sudah menikah dengannya, jawab Alvin perlahan. Seketika dia menunduk, tak tahu harus bagaimana menghadapi kedua wanita yang menjadi istrinya. Kebingungan melandanya karena dia sama sekali tidak pernah tahu bahwa Bella akan kembali hingga dia menikah lagi dengan Andin. Apa, Mas? Aku nggak salah dengar kan, Mas? Tanya Andin dengan mata membelalak terkejut. Mas, ini nggak mungkin. Kamu menikah sama dia di belakang aku. Apa yang harus aku lakukan, Bella? Kamu menghilang tiba-tiba, dan aku sama sekali tidak tahu kamu di mana. Aku sudah mencari kamu di mana-mana, tapi aku tetap tidak menemukan kamu. Kamu yang pergi meninggalkan aku. Apa salahnya aku menikah lagi? Ungkap Alvin.
Aku tidak pernah pergi meninggalkan kamu, Mas. Tapi aku diculik selama ini. Aku disekap. Aku bahkan merasa hampir mati di tempat mengerikan itu. Dan aku baru bisa kabur sekarang, balas Bella. Apa? Diculik? Jangan ngarang cerita kamu. Aku lihat sendiri surat di kamar kita. Kamu sengaja pergi meninggalkan aku hanya karena pria lain, kan? Tapi saat itu aku belum mau percaya. Aku tetap mencari kamu, berharap kamu menjelaskan semuanya di depan aku. Kamu tahu betapa hancurnya aku saat itu? Apa? Surat? Aku sama sekali tidak pernah menulis surat apapun, Mas. Malam itu, aku keluar dari rumah untuk membeli makanan kesukaan kita di pinggir jalan sana. Sepulangnya, seseorang menangkap aku dan memasukkan aku ke dalam mobil. Aku sudah tidak sadarkan diri, dan saat bangun, aku sudah ada di sebuah ruangan yang kotor dan mengerikan. Percayalah sama aku, Mas, ucap Bella menangis. Alvin dengan marah langsung masuk ke dalam rumahnya. Hanya dalam hitungan menit, dia keluar dengan membawa selembar kertas putih dan memberikannya pada Bella. Ini apa, Mas? Itu surat yang kamu tinggalkan untuk aku di kamar kita malam itu, jawab Alvin. Dengan perlahan dan rasa gugup di dadanya, Bella membuka, membentangkan kertas tersebut dan membacanya. Ini bukan aku yang buat, Mas. Ini bukan tulisan aku. Kamu perhatikan baik-baik, Mas. Ini bukan tulisan aku. Kamu pasti tahu kan tulisan tangan aku seperti apa? Alvin langsung menarik kertas itu dari Bella dan melihatnya dengan cermat. Iya, ini bukan tulisan kamu. Tapi bagaimanapun, ini sulit untuk dipercaya. Siapa yang melakukan ini? Dan untuk apa? Aku merasa ada yang aneh, balas Alvin. Aku mohon percaya sama aku, Mas. Aku gak mungkin tega menghancurkan rumah tangga kita. Kamu kenal aku sejak kita pacaran, Mas. Apa aku mungkin melakukan itu? Bella memegang tangan Alvin dengan erat, berharap suaminya itu bisa percaya padanya. Mas, jadi dia benar istri kamu. Jadi aku istri kedua. Mana mungkin seperti ini, Mas, ucap Andin yang tidak bisa menahan air matanya menerima kenyataan ini. Alvin terdiam. Situasi ini membuatnya bingung. Kalaupun benar apa yang dikatakan Bella, apa yang harus dia lakukan? Tapi sekarang, aku sudah punya istri lagi, Bella. Aku menganggap kamu sudah pergi setahun ini. Aku tidak tahu kalau kamu akan kembali lagi, ucap Alvin. Bella sambil menangis langsung memegang kedua tangan Andin. Andin, dia suamiku. Aku mohon, kembalikan suamiku padaku. Semua yang terjadi antara aku dan Mas Alvin hanya salah paham.
Aku mohon Andin, kita sama-sama wanita. Aku yakin kamu juga pasti tidak ingin dimadu, sama seperti aku. Aku mohon, kamu wanita yang baik. Kembalikan suami aku, ucap Bella. Memohon sambil menangis sesenggukan pada Andin. Andin pun hanya diam, tak mampu berkata apapun. Dia bingung harus bagaimana. Tidak, Bella. Andin sekarang adalah istriku. Alvin dengan segera menyingkirkan tangan Bella dari Andin. Hentikan. Jangan memohon seperti itu pada Andin, ucapnya.